Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dita Heranawati di CCM Production Liputan Investigasi. Bisnis joki skripsi bak jamur di musim hujan. Pertumbuhannya yang begitu pesat karena permintaan yang begitu tinggi. Salah satunya memanfaatkan peluang dari kebutuhan mahasiswa. Joki skripsi menjadi salah satu bisnis yang meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Bisnis curang pembuatan skripsi kembali marak di dunia akademisi di Sumatera Barat. Khususnya Kota Padang memanfaatkan era digital hingga pesan berantai dari mulut ke mulut. Fenomena joki skripsi ini sulit untuk ditanggulangi karena berkaitan dengan pribadi mahasiswa itu sendiri. Selagi ada uang, semua bisa menjadi mudah. Itulah budaya yang diwariskan ke anak muda Indonesia sekarang ini. Semua bisa kita lakukan dengan mudah asal kita memiliki uang. Jasa joki skripsi menjadi sebuah pekerjaan ilegal yang jasanya sering dimanfaatkan oleh kalangan mahasiswa Indonesia, khususnya mereka mahasiswa-mahasiswa yang kaya raya. Seperti yang pernah saya tanyakan kepada seorang joki skripsi. Joki skripsi ini sebagai praktik yang bertentangan dengan kaidah akademik. Pihak program studi sudah menentukan capaian pembelajaran lulusan, termasuk mahasiswa, mampu membuat tugas akhir sesuai dengan latar belakang keilmuan masing-masing. Tak hanya itu, persoalan joki skripsi ini juga bertentangan dengan capaian pembelajaran lulusan dari aspek sikap, seperti soal kejujuran dan kemandirian. Pemasaran jasa bisnis skripsi pun kian terbuka menggunakan jaringan dunia maya untuk lebih mudah menarik konsumen di sejumlah laman yang kami dapatkan di internet. Tarif jasa skripsi di Padang harganya hingga jutaan rupiah, tergantung jurusan dan sulitnya pengerjaan skripsi pesanan mahasiswa. Tak hanya skripsi, jasa pembuatan karya ilmiah ini pun bisa menerima pesanan pembuatan tesis bagi mahasiswa magister atau jenjang S2. Tarifnya tentu lebih mahal, bisa mencapai puluhan juta rupiah, namun permintaan pembuatan tesis ini belum begitu banyak. Masalah muncul ketika mahasiswa merasa tidak mampu mengerjakan penulisan karya ilmiah tersebut. Telah banyak contoh kasus mahasiswa yang menjadi lama dalam penyelesaian studinya. Karena terganjal dengan masalah tugas akhir, realitas kondisi seperti ini lambat laut mendorong terciptanya peluang bisnis bagi usaha jasa pembuatan skripsi atau tesis. Jika dahulu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan informasi disebarkan dari mulut ke mulut, maka saat ini dua jasa pembuatan skripsi dengan mudah dilakukan oleh mahasiswa melalui internet. Permintaan jasa pembuatan skripsi yang tinggi membuat roda bisnis ilegal di Padang ini terus berjalan. Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, mencatat jumlah mahasiswa di Sumatera Barat mencapai 224.361 orang yang tersebar di 124 perguruan tinggi. Menurut saya, penggunaan joki skripsi bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan tugas akhir itu kurang tepat karena pada masalahnya akan ditakutkan nantinya ketika mahasiswa tersebut terjun ke dunia langsung atau dunia pekerjaan, mereka tidak mengetahui apa yang sudah mereka kerjakan karena dalam hal ini mereka menggunakan jasa seseorang untuk melakukan pembuatan skripsi atau tugas akhir dari mereka. Baik, menurut saya joki skripsi merupakan kesalahan fatal yang dilakukan mahasiswa karena sangat disayangkan jika kita kuliah selama 4 tahun namun di akhirnya kita sangat menyia-nyiakan kesempatan manis pahitnya menjalankan skripsi karena tujuan skripsi itu sendiri adalah untuk membangun intelektual yang ada di dalam mahasiswa dan juga menjadi pelajaran bagi mahasiswa bagaimana kedepannya di dalam dunia kerja sehingga ketika kita melakukan sidang nantinya mungkin bakal bisa ketahuan dan akhirnya bakal lulus lebih lama. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau lulus misalnya lebih lama, tapi prosesnya itu yang kita nikmatin, seperti itu.
Bagi saya penggunaan joki skripsi berdampak baik dan buruk, tergantung bagaimana mahasiswa tersebut mengambil sisi yang ada dari penggunaan joki skripsi tersebut. Namun apabila mahasiswa tersebut menggunakan joki skripsi dan mereka menelaah dengan baik apa yang dilakukan saat penggunaan joki tersebut, maka mahasiswa akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari apa yang sudah mereka kerjakan. Namun apabila mereka hanya mengandalkan joki skripsi, maka akan berdampak kepada mahasiswa yang akan terjun ke lapangan nantinya, karena tidak tahu apa yang sudah dikerjakan dan mereka tidak paham dengan apa yang sudah mereka sampaikan. Tentu saja berdampak dengan bagaimana mahasiswa itu kuliah selama 4 tahun kan, karena di skripsi itu kita menuangkan ide yang mungkin kita jalankan selama 4 tahun kuliah tersebut, kita tuangkan dalam bentuk skripsi. Saran saya untuk mahasiswa yang menjokikan skripsinya, mungkin akan lebih baik apabila ingin menggunakan joki skripsi, dipelajari apa yang sudah dijokikan, dan kalau sebisa mungkin mahasiswa tidak menggunakan joki skripsi agar apa yang dibuat dapat diketahui dengan baik dan benar untuk dapat terjun baik ke lapangan. Kalau misalnya kita melakukan joki karena kebutuhan sibuk atau segala macam, setidaknya kita harus paham betul dengan ide atau isi yang dengan skripsi yang dibuat. Dan juga kemungkinan dalam joki skripsi itu ada terdapat plagiarisme. Jadi lebih baik untuk tidak melakukan joki skripsi, karena dengan joki skripsi tersebut secara nggak langsung itu adalah pembunuhan karakter yang menghilangkan intelektualitas kita sebagai mahasiswa. Jadi sangat tidak disarankan sebenarnya menggunakan joki skripsi. Jelang kelulusan di perguruan tinggi menjadi ajang bagi para joki skripsi untuk mengeruk cuan. Umumnya, para pengguna jasa mereka adalah mahasiswa S1 atau S2 yang sedang menempuh kuliah. Para joki skripsi ini biasanya menyasar kalangan mahasiswa yang malas, namun memiliki cukup duit untuk membayar jasa pembuatan skripsi tersebut. Di masa pandemi, pekerjaan menjadi joki skripsi ini kian menjamur dan semakin terbuka. Sebab, jumlah mahasiswa yang membutuhkan jasa joki cukup banyak. Padahal, di masa pandemi semestinya mahasiswa bisa mengerjakan skripsi sendiri karena mereka memiliki waktu luang yang lebih banyak. Faktanya, tetap banyak di antara mereka yang memiliki cara instan untuk merampungkan tugas akhir tersebut. Beberapa harga yang dipasang cukup variatif, tergantung pada tingkat kesulitannya. Sebagai contohnya, jasa yang ia tawarkan dibanderol dengan harga 800.000 hingga hampir 3 juta rupiah. Untuk tarif yang paling rendah yaitu 800.000. Biasanya untuk penelitian skripsi yang tinggal melakukan pendataan secara kuesioner atau kuantitatif tanpa melakukan analisis. Paling mahal ia mematok tarif 2,8 juta rupiah. Layanannya meliputi pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi hingga selesai. Pendapat saya tentang mahasiswa yang menggunakan joki skripsi itu sudah pasti itu tindakan yang mencerminkan tidak adanya kepercayaan diri dari si mahasiswa tersebut, dan juga pastinya sudah melanggar moral akademik. Nah, segala sesuatu yang bersifat tidak jujur itu akan secara berkesinambungan akan tidak jujur sampai seterusnya, mulai dari kuliah, membuat skripsi dengan bantuan orang lain, tamat nanti akan menjadi kebiasaan tersendiri oleh si individu tersebut, mulai dari skripsi untuk cari kerja, cari posisi, ya kalau karena itu sifatnya fundamental ya. Nah, kalau dari saya sendiri, apabila saya menemukan oknum mahasiswa yang menggunakan jasa dalam tanda kutip ya, jasa joki skripsi, tentunya kita tidak bisa langsung menjudge atau langsung memberikan hukuman, karena dalam dunia pendidikan itu
tidak ada hukum menghukum. Kamu saya hukum itu tidak suatu pola pendidikan, tapi kita harus memberikan pendampingan. Kenapa saudara, contohnya misalnya, kenapa saudara tidak percaya diri? Kita tidak langsung memberikan penilaian yang buruk terhadap si siswa tersebut. Bisa jadi si oknum tersebut melakukan itu karena ada tawaran, karena ada faktor eksternal yang mempengaruhi kepercayaan diri si mahasiswa tersebut sehingga memakai jasa joki. Kalau nih harapan Bapak sendiri terhadap mahasiswa yang pakai joki itu gimana nih Pak? Harapan Bapak ya supaya kedepannya dan untuk dunia pendidikan juga. Harapan saya terhadap fenomena joki di ranah akademik ini, sebenarnya kalau untuk diberantas, apapun segala bentuk kecurangan itu akan ada terus sampai peradaban manusia ini berakhir. Nah, kehidupan itu kan seimbang, ada baik, ada buruk. Sekian ya. Di sini bagaimana kita untuk meminimalisir agar tindakan-tindakan yang bersifat curang tersebut tidak populer, tidak dianggap lumrah. Artinya gimana kita untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, tidak hanya langsung topik pelajaran matematik 1 + 1 atau yang sifatnya langsung ke teknis, tapi kita harus melihat merangkul mahasiswa tersebut dari pendidikan karakter. Bisnis jasa pembuatan skripsi yang dilakukan oleh Biro Jasa ataupun perorangan sudah berada sejak lama di Kota Padang. Mereka tak pernah surut selama masih ada mahasiswa yang miskin intelektual namun ingin sarjana tanpa rumit. Keberadaan joki skripsi akan selalu dibutuhkan. Sekian liputan investigasi hari ini. Saya Dita Heranawati, mohon pamit undur diri. Terima kasih.